Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivana Dia Widianti, NIM 2017-2010-70, kelas 2 Ekonomi Syariah B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dalam video ini, saya akan mereview dan membandingkan dua jurnal yang bertema Paradigma Positivisme dan Postpositivisme untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Filsafat Ilmu yang diampu oleh Bapak Enjan Zainal MUD. Jurnal pertama yang akan saya review berjudul Positivisme dan Strukturalisme, sebuah perbandingan epistemologi dalam ilmu sosial yang ditulis oleh Galih Prabowo yang dimuat dalam Jurnal Sosiologi Wali Songo, volume 1, nomor 1, halaman 33-64 yang dipublikasikan pada tahun 2017. Tujuan penelitiannya yaitu membandingkan kedua epistemologi tersebut supaya mampu dipahami dan ke depannya pembaca sadar akan epistemologi yang digunakan dalam melakukan penelitian. Objek penelitiannya yaitu dua epistemologi dalam ilmu sosial, yaitu positivisme dan strukturalisme. Hasil penelitiannya, Anthony Giddens menyampaikan tiga pandangannya mengenai epistemologi positivisme dalam ilmu sosial, terutama sosiologi. Ia mengatakan bahwa positivistic attitude dalam sosiologi mencakup paling tidak tiga pandangan yang saling berkaitan, yakni pertama, positivisme menegaskan bahwa prosedur pengkajian atas fenomena yang diteliti oleh ilmu alam pada dasarnya bisa diterapkan ke dalam ilmu sosial. Kedua, Giddens menyampaikan bahwa hasil akhir dari sebuah penelitian sosial mampu diformulasikan ke dalam suatu hukum generalisasi. Ketiga, sosiologi memiliki karakteristik berupa sifatnya yang aplikatif dan memberikan peranan penting bagi kajian pada masyarakat. Sosiologi memiliki kegunaan sebagai alat atau instrumen terkait dengan berbagai kebijakan pemerintah dalam upayanya menganalisis permasalahan dalam suatu masyarakat maupun dipakai untuk tujuan memberdayakan masyarakatnya demi tercapainya segala hal yang berkaitan dengan proses pembangunan. Kemudian persamaan epistemologi positivisme dan strukturalisme yaitu pertama, keduanya mencari suatu general law dalam proses pengkajian atas gejala sosial budaya. Kedua, baik positivisme maupun strukturalisme meyakini adanya objektivitas di dalamnya. Ketiga, keduanya sama-sama berpandangan bahwa suatu kebudayaan selalu memiliki unsur-unsur yang dinamis. Keempat, keduanya meyakini bahwa suatu masyarakat memiliki struktur yang terdiri atas berbagai unsur. Struktur pada konteks ini dinamakan sebagai sistem relasi di antara unsur yang satu dengan yang lainnya. Kelebihan dari jurnal ini yaitu judulnya sudah menggambarkan mengenai materi yang disampaikan dalam jurnal. Materi yang dipaparkan dalam jurnal ini menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan sudah sangat lengkap. Sumber yang digunakan sebagai referensi perujukan pun terbilang cukup banyak, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Kekurangannya yaitu dalam jurnal ini tidak disebutkan metode yang digunakan untuk penelitian. Kemudian, jurnal kedua yang akan saya review berjudul Penggunaan Metode Grounded Theory di bawah payung paradigma post-positivistik pada penelitian tentang fenomena sosial perkotaan. Jurnal ini ditulis oleh Bambang Setioko yang termuat dalam Jurnal Modul Volume 11, nomor 1, halaman 1-5 yang diterbitkan pada tahun 2011. Tujuan penelitiannya yaitu mengungkap penggunaan metode grounded theory dalam gugus paradigma post-positivistik yang bertujuan untuk mengungkap fenomena sosial perkotaan di Indonesia yang semakin kompleks dan sulit untuk diungkap dengan metode lain. Objek penelitiannya yaitu penggunaan metode grounded theory dalam gugus paradigma post-positivistik. Hasil penelitiannya yaitu berkembangnya penelitian di bawah payung post-positivistik tentang fenomena sosial perkotaan akhir-akhir ini merupakan pertanda akan munculnya teori-teori baru yang bercirikan local wisdom atau kearifan lokal, mengakhiri kemandekan perkembangan ilmu pengetahuan akibat ketidaktepatan penggunaan pola pikir eksakta dalam menerjemahkan pengetahuan sosial. Menurut Leon, paradigma positivistik yang hanya berkutat pada angka-angka tidak lagi mampu mengcover problem sosial, termasuk di dalamnya fenomena sosial kompleks. Menurut Lincoln dan Guba, gugus post-positivisme lebih mampu mengantarkan pada tingkat pemahaman yang lebih mendalam atas proses-proses sosial yang kompleks, menggantikan pendekatan eksperimental dalam gugus pemikiran positivisme. Dalam bukunya yang berjudul The Discovery of Grounded Theory, Bernie Glaser dan Anselm Strauss menyatakan bahwa metode grounded theory di bawah payung paradigma post-positivistik naturalistik merupakan metode penelitian kualitatif yang menggunakan sejumlah prosedur sistematis guna membangun teori substantif tentang suatu fenomena yang disusun secara induktif. Temuan penelitiannya merupakan rumusan teori tentang realitas yang diteliti. Sebagai metode di bawah payung paradigma post-positivistik,
Grounded theory research sama sekali tidak berupaya untuk memverifikasi hipotesis, namun bertujuan untuk membangun teori substantif berdasar pada fenomena empiris dalam natural setting yang wajar. Metode berciri induktif kualitatif ini mampu mengungkap dan memahami sesuatu di balik fenomena sosial perkotaan yang sedikit pun belum diketahui dan membuka wawasan tentang sesuatu yang baru sedikit diketahui, serta memberikan rincian kompleks tentang fenomena yang sulit diungkap oleh metode lain. Kelebihannya yaitu kesesuaian antara judul dan isi jurnal. Judul dari jurnal ini sudah menggambarkan isi yang akan disampaikan di dalam jurnal. Jurnal ini disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami, dan di dalamnya juga terdapat diagram-diagram yang lebih memudahkan pembaca untuk memahami materi yang disampaikan. Kekurangannya yaitu, seperti halnya dalam jurnal yang pertama, dalam jurnal ini pun tidak disebutkan metode yang digunakan untuk penelitian. Kemudian dalam jurnal ini terdapat beberapa kata asing yang jarang digunakan oleh orang awam, seperti kata fenomenologi dan kata etnografi. Dari kedua jurnal ini, kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu positivisme memang dapat diterapkan ke dalam ilmu sosial, terutama yang terkait dengan berbagai kebijakan pemerintah dalam upayanya menganalisis permasalahan dalam suatu masyarakat maupun dipakai untuk tujuan memberdayakan masyarakat demi tercapainya segala hal yang berkaitan dengan proses pembangunan. Sementara itu, pospositivisme lebih mampu mengantarkan pada tingkat pemahaman yang lebih mendalam atas proses-proses sosial yang kompleks, seperti halnya dalam mengungkap dan memahami sesuatu di balik fenomena sosial perkotaan yang sedikit pun belum diketahui dan membuka wawasan tentang sesuatu yang baru sedikit diketahui, serta memberikan rincian kompleks tentang fenomena yang sulit diungkapkan oleh metode lain. Demikian review dan perbandingan jurnal yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.